Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel podcast Radar Banyuwangi Jawa Pos. Hing ono tunggale. Heng ono tunggale di satu track MotoGP. Iya. Ya kembali lagi tetap duet maut lagi nih, Pak. Tetap duet maut dengan saudara ketiganya Marquez, Mark Ben. Nah, Dan saya sendiri Bang Aco. Oke. Nah, untuk bahasan selanjutnya sebelum itu kita salam satu track dulu, Pak. oke, salam setrek. Thanks. Ini 93. 93, Pak. Ya, Pak. Ini after race ya. Ya, Argentina. Termas Trio de Hondo, Argentina. Back to back. Keluarga Marquez ini. Sapu bersih. Sapu bersih, back to back Marquez. Apa setelah race ini yang bisa Bapak sampaikan, Pak? Ya. Jadi di sirkuit Argentina ini kembali lagi Marquez bersaudara ya. Yes. Menyapu bersih Yes. dalam artinya Marquez lah. Dia menyapu pole position, kemudian latihan juga, latihan sprintnya juga juara, Benar. race-nya dia juga juara, dan dia juga didampingi oleh adiknya juga, Alex Marquez di posisi 2 baik di sprint maupun di race. Meskipun Bagnaia sempat ada di posisi 3 di sprint, tapi di race di Bagnaia dia ada di posisi 4 karena disalip oleh Morbidelli. Franco Morbidelli, ya. Dan ini sebenarnya Ducati ini kemenangan yang pertama kali, belum pernah. Di Argentina, Pak? Ya? Iya, pabrikan loh ya. Oh, pabrikannya. Pabrikan. Belum pernah karena dulunya Bagnaia tidak pernah berhasil untuk menjuarainya. Yang juara kemarin kan Bezzecchi yang sempat juara itu. Nah, kemarin ini ternyata pabrikan Ducati baru pertama kali untuk memenangkan sirkuit yang dulu terkenalnya ini bisa dikatakan miliknya Honda katanya. Masih zamannya Marc Marquez. Jepang lah, pabrikan Jepang. Pabrikan Jepang. Honda dan Yamaha boleh. Honda, iya, karena paling sukses tim Honda gitu. Dan ini juga mengukuhkan kemenangan Marquez ini, kemenangan yang ke-90, menyetarakan dengan legenda MotoGP itu Angel Nieto. Kemenangan juga 90. Jadi sekarang posisinya Marquez itu ada di 3. Yang satu itu Rossi, yang kedua itu Gio Agostini. Rossi itu ada di 115 juara. Itu jumlah jumlah juara seri ya? Kemenangannya Grand Prix. Okay. Kemudian Agostini itu 122 dan Marquez sendiri baru 90. Kayaknya ini dengan dia Marquez di tim terbaik, motor terbaik, pembalapnya juga baik, kayaknya rekor itu bisa ke depan bisa kepecahkan. Gitu, Pak. Bisa banget. Iya. Gitu. Yang penting ada jalan aja bisa, Pak. Iya, karena Marquez sendiri targetnya sudah ngomong bahasanya 2025 dia adalah juara dunia. Kalau nggak juara 1 ya juara 2. Ngomongnya sama timnya waktu ditanyai di peluncuran itu, kalau nggak aku menang Peko ya aku, kalau nggak ya Peko, seperti itu. Itu Bang Acung. Iya. Ini memang kemarin itu saya sempat nonton mulai dari hari Jumat, tapi sekilas di sprint race dan race-nya di hari Minggu. Iya. Dan Marquez betul-betul mendominasi, Pak. Sempat dikira ngeprank lagi ya? Ya. Tapi sangat mendominasi, dan kalau boleh tahu ini ada apa dengan Peko ini, Pak? Nah, iya. Jadi sebenarnya yang terjadi kemarin tuh Peko itu masih mesti beralasan. Motornya nggak nyaman. Dia beralasan cengkraman roda belakangnya itu nggak seperti yang dia harapkan. Nah, jadi sebenarnya Peko kemarin itu mendapatkan update. Oh ya, di winglet belakang ya? Iya, di Buritan. Buritan belakang. Iya. Dia tuh ada tambahan sayap itu yang dipasang karena Peko ngomong saya kayak cengkramannya nggak saya rasakan ada seperti yang dia rasakan dulu waktu pakai GP24. Akhirnya Ducati mengupdate untuk bagian belakang, di depannya Stirvagus itu. Jadi tujuannya itu sebenarnya mengalirkan udara itu ke arah Stirvagus untuk memberikan daya dorong. Mengalirkan.
Jadi itu sudah di ACC sama Ducati dikasih update, tapi yang terjadi ternyata masih saja Pecco tetap kalah. Iya. Dia saja jangankan ngejar Marquez, ngejar Alex Marquez saja, kayaknya kelepotan dan malah kemarin disalip sama Franco Morbidelli dia. Akhirnya kalah di posisi 4 ya. Tapi sebenarnya Pak, kalau berita ini benar, maksudnya anggap itu mau itu alasan mau apa, sebenarnya itu juga cukup menarik Pak. Karena apa? Kalaupun itu nanti di posisi mentok maksimalnya si Pecco, berarti kan balapan ini kayaknya sudah kelihatan gitu loh, kan gitu. Jadi mungkin aja si Pecco ini belum di top level performanya, anggap aja seperti itu. Jadi biar ada race kedepannya kan juga biar ada, wah ini kalau Marquez mendominasi ya nggak nyampe 22 race Pak, mungkin ya 15 seri ya ngunci kalau ngene terus Pak. Iya beneran. Betul ya. Makanya kalau saya lihat ya kemarin sih kalau dari data-data khususnya di Ducati, di Ducati Cup ini, kalau dilihat dari Alex saja kita berkaca ke Marquez ke Alex aja di tahun sebelumnya kan si Alex masih 2023 si ya banyak sih kemarin tuh banyak komentar-komentar, wah levelnya Pecco sudah mulai kelihatan gitu, sama Alex aja sudah ada gap, apalagi sama kan gitu Pak. Nah makanya mudah-mudahan aja si Pecco ini memang benar-benar tidak di top level performanya lah. Jadi untuk race selanjutnya biar penonton ini juga ada gregetnya Pak. Soalnya ya tadi saya bilang kalau Marquez sudah seperti ini Pak, gawat itu. Sebenarnya kalau saya melihat ya, kalau kita jeli melihat di kamera yang disorot Pecco itu sepertinya mental sebenarnya. Karena apa? Mulai dari tes juga sama race pertama di Buriram dan kemarin itu kayaknya Pecco sudah nggak bisa ngejar catatan waktunya Marquez, juga catatan waktunya seorang Alex Marquez yang tim satelit. Padahal motornya kan sebenarnya speknya sama. Cuman saja memang untuk motor yang Pecco gunakan ini kan sebenarnya karena pabrikan dia adalah istilahnya 24,9. Karena ada pembaruan di suspensi sama elektronik. Ternyata Pecco dengan paket itu dia merasa kurang cocok. Dan info yang terbaru kemarin Pecco menyampaikan dia ingin kembali lagi ke murni GP24 seperti yang digunakan Alex Marquez, yang digunakan oleh Franco Morbidelli, seperti itu. Jadi otomatis kalau kita bicara dia kembali ke motor yang kemarin, suspensi, pengaturan elektroniknya, softwarenya istilahnya itu kayaknya dia nggak akan pakai yang 2025. Pakai tetap yang ini. Cuman saya herannya kembali lagi, kok bisa seorang Pecco yang sudah lama di Ducati kok masih saja mengeluhkan kemarin degradasi rem, tangki bahan bakar, mulai dari sekarang yang dipermasalahkan daya cengkram belakang, akhirnya dapat update. Ini saya kira menjadi suatu gimana ya aneh juga kalau menurut saya sebagai orang yang penikmat MotoGP. Seharusnya pokoknya nggak usah ngomong kayak gitu. Tunjukkan lagi kan juara dunia kan. Dan kayaknya dia nggak mau ngambil resiko. Kalau kita bicara ambil resiko, tahu sendiri Marquez kemarin waktu beberapa kali nyoba mau nyalip Alex Marquez itu sempat sliding mau jatuh dia. Karena apa? Memang tahu sangat rapi sekali Alex Marquez. Akhirnya kena di tikungan 5 itu dia. Tapi kembali strategi di belakangnya itu bukan karena kalah, dia nyimpen. Sebenarnya itu nyimpen ban biar awet. Waktu dia ngepush kurang berapa 5-4-3 lap, dia itu masih punya cengkraman yang bagus. Itu Bang Aco. Benar. Dan malahan yang saya lihat kemarin itu ini power of the kepepet ini si Franco Morbidelli. Karena dia sudah ibaratnya sudah diwanti-wanti untuk akhir tahun musim ini, jadi harus bisa menunjukkan. Karena isunya ada pembalap baru mau menggantikan. Benar. Itu benar itu. Makanya ini Morbidelli ini juga jadi kejutan juga nih Pak Morbidelli, karena dia sudah lama sekali Pak nggak nyampe hampir 4 tahun. Tepatnya 144 hari. Nah, kayak Marquez kemarin. 1400
1414 hari. Makanya hore-hore sekali Franco ini ya. Itu senang sekali itu krunya itu, kru chiefnya itu senang sekali, dan juga nyampaikan di pers bahwasanya Morbidelli belum habis gitu. Dia kan pakai motor 2024 kan? Iya, 24. GP24 kan? Betul. Iya, waktu itu kan masih di Pramac waktu itu. Dan kembali lagi ke VR juga pakai 24. Tapi kembali lagi darah home base-nya sebagai tuan rumah itu kayaknya yang kita bahas. Ya, yang kemarin itu menjadi motivasi tambahan buat Morbidelli. Tapi kita sebenarnya harus Bang Aco, melihat progresnya Honda sih. Zarco bisa kembali lagi nembus U2, dan dia di posisi gridnya kemarin kan dia ada di posisi P3. Alex Marquez, kemudian Zarco, Pecco, Acosta, terus kemudian Digia kalau nggak salah. Saya kira ini Honda ini Zarco sudah menunjukkan mulai seri kemarin ya, itu bagus, bagus ya. Jadi ini progresnya Honda berbalik arah dengan progresnya Yamaha. Benar. Jadi kita melihat kemarin, saya melihat jujur aja Honda kemarin itu masuk tikungan, keluar tikungan itu kelihatan lebih apa ya istilahnya ya, lancar lah. Jadi kata orang itu lebih enak. Cuman memang dia akselerasi masih kurang. Saya lihat keluar dari tikungan itu dia masih kurang motor Honda. Makanya info dari pedok kemarin itu yang saya ada lihat itu katanya dia cuma ngotak-atik elektronik sama aero. Iya, betul. Bagian mesin itu sudah ibaratnya sudah progresnya oke lah. Ini kan sudah dihomologasi juga kan. Betul. Jadi dia ngotak-ngatik di bagian itu. Jadi memang infonya seperti itu dari orang dalam infonya. Honda tuh sama seperti kayak Yamaha, hanya mengotak-atik elektronik sama aero. Tapi kalau soal basis mesin sebenarnya murni tuh mesinnya baru semua. Dan memang saya acungi jempol sebenarnya ini, makanya Honda adalah Honda punya dana paling besar timnya. Saya kira dia batuk aja mungkin uang sudah keluar. Dengan adanya progres Zarco yang meningkat ini kayaknya apalagi di satelit pabrikannya masih dikalahkan loh. Menurut saya ini bagus sekali nih progres. Itu juga ada statementnya Zarco Pak setelah itu. Bapak ada tahu nggak itu? Statementnya Zarco itu gini, untuk Honda sekarang, kalau si Marquez itu masih ada, maksudnya masih mengendari Honda, yang Honda sekarang loh ya, pasti dengan tertawa, pasti dengan akan tersenyum, bukan tertawa, tersenyum, akan tersenyum. Apakah itu untuk juga menjadi trik Honda untuk supaya Marquez comeback atau gimana, kan kita nggak ngerti ya Pak? Tapi kalau tuh jujur si Zarco juga menilai seperti itu keadaannya Honda sekarang loh Pak. Iya, sebenarnya Zarco itu kan sebenarnya pembalap berpengalaman ya. Sorry, itu paling tua. Kemarin saya ngomong Marquez ya. Sudah banyak jam terbang. Jadi dia bisa memilah mesin Ducati, V4-nya, terus kemudian dia waktu ke KTM. Honda, DKTM dan sebagainya. Jadi kayaknya kayaknya memang benar yang disampaikan Zarco, dan memang itu seperti apa ya, memancing ikan di kolamnya air yang jernih ini, bukan yang keruh. Karena Honda sebenarnya nawarin Marquez tuh 2,2 triliun. Tapi Marquez nggak mau. Itu yang perpanjangan? Iya, perpanjangan. Tapi dia Marquez akhirnya pilih ke Gres ini. Hanya apa? Dia kepingin nunjukkan bahwasanya ini apakah saya masih bisa punya potensi untuk berbalap. Ternyata dengan motor GP23 yang speknya dasar, di antara GP-GP lainnya itu speknya paling agak tanda kutip agak jelek, dia bisa menduduki posisi 3 kejuaraan. Jadi ini terus terang aja saya juga mengacungi jempol, progresnya bagus, karena yang terjadi di Yamaha sekarang terjadi kebalikannya. Dia mengakui degradasi ban kembali lagi. Yamaha ini kacau jadi kayaknya ini kacau ini Yamaha, maju mundurin. Soalnya dia nih inline ke V4 ini. Nah, itu saya infonya kan dia mau membuat mesin 1000 cc V4 untuk 2026. Tapi dia kan sebelum ada referensi sebenarnya. Juga dengan inline-nya dia, kalau dia mengembangkan inline, dia nggak ada referensi saat ini di yang pabrikan yang ada sekarang, karena semuanya pakai V4. Benar. Nah, ini sebenarnya dilema. Kalau Yamaha dia fokus memutuskan pakai V4, dia belum melakukan pengetesan. Iya Pak.
pengembangan. Kalau ke 850 ke mesin inline dia mungkin sudah membuat. Iya. Jadi ini dia memilih antara V4 atau inline, ini yang menjadi dilema Yamaha yang patut ya akhirnya mau nggak mau kerugian kalau saya bilang. Karena apa? Namanya kalau sudah nggak fokus, otomatis semuanya sudah kacau. Seperti KTM. Iya. Finansial itu mempengaruhi, yang terjadi sekarang KTM lihat stagnan, itu aja. Akosta padahal lagi santai, jatuh. Ada apa dengan Akosta? Gitu. Jadi ini sebenarnya Yamaha juga harus mengambil satu keputusan bulat lah. Dia benar-benar fokus dipersiapkan minimal kalau menurut saya di pertengahan musim ini pada waktu tes resmi dia harus sudah mempunyai keputusan apakah dia di inline atau dia di V4 gitu. Tapi jaraknya loh Pak, jarak dia kalau dia juga mau ngebangun V4 Pak. Iya. Jaraknya 26 27 kan belum pengetesan pengembangan, sedangkan di 2027 balik ke 850. Itu makanya. Dilemanya kan itu Pak. Iya. Soalnya kan nggak murah. Nggak mudah sekali, nggak mudah V4 dicolok langsung dimasukkan di aeronya inline, nggak bisa. Iya, karena posisi knalpotnya aja sudah beda sekali. Gitu. Jadi sebenarnya ini makanya saya ngomong Yamaha harus ngambil keputusan berani. Kalau tidak dia kan ya mohon maaf ini tertinggal dia. Iya, malah tambah kacau kan. Malah tambah kacau gitu. Dan kayaknya mungkin yang bersinar ini adalah Honda. Karena kembali lagi Honda dengan budget yang luar biasa ini bisa seperti yang terjadi sekarang, 2 seri sudah ditunjukkan Zarco dan Joan Mir kemarin sebenarnya sudah masuk 10 besar di race itu, sempat bertaruh dengan Akosta waktu itu. Jadi ini sebenarnya sinyal juga sih pabrikan Jepang terutama Honda ini sudah bisa menunjukkan progres baik khususnya untuk seri berikutnya. Ingat Zarco sudah lolos 2 kali di Q2. Gitu. Jadi kalau sudah lolos Q2 itu ya suatu ya rekor bagus lah menurut saya. Yang penting konsisten aja Pak. Yang penting konsisten. Kita kembali lagi harus konsisten. Harus konsisten karena kan di seri pertama, kedua kita lihat ini masih di Amerika Latina lah, masih kemarin pertama di Asia. Di Asia, Buriram. Kita lihat di Eropa lagi nanti. Tapi kan ini selanjutnya di Amerika. Kota. Di Kota. Kurang lebih waktunya sama, dini hari nanti balapannya. Soalnya kan Amerika Latin juga Amerika lah. Bukan di benua Eropa. Betul. Dan ini Pak, kemarin tuh yang sangat disayangkan Rocky Pak. Oh iya. Masalah software. Ya kita ini ya. Yang masalah software Pak. Ya. Oigura itu ya. Iya. Itu gimana itu Pak ceritanya Pak? Jadi gini, sebenarnya Oigura itu waktu race selesai 3 jam setelah race selesai itu kan bukan 3 jam selesai. Jadi setiap selesai balapan motor kan masuk pick frame. Tidak boleh ada yang masuk kecuali dari steward, dari marshalnya. Dia ngecek satu-satu. Nah, pas waktu ngecek itu diketahui ada software yang tidak istilahnya belum mendapatkan persetujuan dari FIM, Dorna. Jadi gini, itu ada seperti sebenarnya kan software itu ada 2 ya, hardware dan software ya. Kalau hardware-nya itu di ICU. Kali ini software-nya untuk menjalankan itu tadi, programnya di ICU tadi. Ternyata di sana itu Oigura kan kecelakaan atau rusak ya. Rusak. Jadi ICU-nya itu dipakai ICU yang tes motor yang sebelumnya. Dan itu sepertinya langsung dipasang, tidak ada konfirmasi juga kepada ini. Dan ini kesalahan bukan Oigura ya, kasihan sebenarnya. Dia pembalapnya sangat bagus sekali, bisa posisi 4 posisi 4 di sprint dan posisi 6 di race. Timnya itu akhirnya melakukan kesalahan. Saya kira ini timnya. Dan dari pihak Dorna mengetahui software itu sebenarnya itu tidak diperkenankan atau tidak yang masuk dalam software yang diperkenankan. Jadi kan sudah dihomologasi kan? Dan itu yang belum dihomologasi. Gitu. Karena itu yang digunakan yang infonya yang digunakan software tes. Bukan balapan resmi. Cuman ini kasusnya kemarin kan akhirnya dia kena diskualifikasi. Sebenarnya ada juga Alexin juga sempat pakai sebelumnya itu yang di Thailandnya. Betul. Tapi dia pakainya hari Jumat. Hari Sabtu dia dilepas, di race dilepas. Akhirnya dia hanya menghilangkan catatan waktu.
Sedangkan Agura ini kesalahannya dia dipakai di sprint, di balapan. Akhirnya semua di sprint hilang, di balapan hilang karena didiskualifikasi. Eman sebenarnya saya juga ya itu sih untuk jadi pembelajaran juga sih ya buat timnya. Soalnya kan walaupun yang nempel di motor itu kan memang benar-benar yang sudah disahkan. Kalau sudah ada yang keluar atau barang spare part baru yang nempel lagi itu harus yang tertera lah, yang sudah terdaftar. Jadi ya kembali lagi saya kasihan sama Agura. Dia kan memang hanya tinggal pembalap, tapi dia juga tanya komunikasi dengan chiefnya. Tapi krunya, teknisnya tidak ngomong kalau software itu diganti dan sebenarnya software itu tidak diperkenankan ilegal. Jadi ini sebenarnya harusnya bisa diantisipasi juga sih. Karena apa? Progresnya Agura luar biasa di Buriram kemarin, terus kemarin sprint sampai seperti itu, akhirnya tidak muncul nama Agura di daftar klasmen. Berarti kan poinnya cuma yang di Thailand aja kan? Cuma di Thailand aja. Argentina 0 poin. 0 poin karena didiskualifikasi. Seandainya dia seandainya tahu, nggak usah dipakai, dihilangkan aja. Akhirnya dia time lapnya dihilangkan. Dia seperti Alex Rins gitu. Karena dia kedapatan ada software juga sama, tapi dia akhirnya mencabut itu. Gitu. Jadi ini sebenarnya pelajaran buat siapa saja, tapi seorang Rocky dengan kondisi yang sangat menurut saya sangat bagus lagi, fight-nya lagi luar biasa ya, dijatuhkan mentalnya. Kalau saya mental tuh, karena apa? Balapan meskipun panasnya tidak terlalu panas di Buriram, tapi kan ini progresnya Agura ini kita tahu sendiri kan. Kita lihat Bang, kalau kita Agura masuk 10 besar aja, berarti kita patut berhitungkan ternyata adalah masalah software. Dan secara nggak langsung software itu juga mempengaruhi time lapse lah, bisa namanya itu apa istilah membajak untuk membuat sesuatu, meningkatkan sesuatu. Saya kira ya memang hukumannya memang harus didiskualifikasi. Gitu Bang. Ya kemarin itu juga sempat ada rumor yang sebelum kita bahas masalah regulasi 2027 dan ada juga spare part yang masuk. Ban. Itu kan katanya Michelin ini juga bingung Pak. Dalam artian kan dia ini mau dites di mesin 1000 cc katanya. Pirelli maksudnya? Iya. Dan sedangkan dia kan baru dipakai nanti di 2027 pas di mesin 850. Itu pastinya berpengaruh dong Pak? Oh sangat. Karena gini, yang terjadi sekarang kan Pirelli itu belum menyetok untuk ban 1000 cc. Begitu juga dengan untuk yang 850 karena ini proyek baru. Nah, ini saya kira juga menjadi harus atensi semua pabrikan pabrikan maupun satelit. Karena apa? Komposisi bannya Michelin sama Pirelli belum tentu sama. Meskipun ukuran peleknya mungkin sama tapi kan komponnya, karkasnya, campuran karet dan sebagainya. Karena selama ini hanya Pirelli mensupport Moto3 dan Moto2, kayaknya ini juga menjadi permasalahan saya kira. Saya kira Pirelli juga harus mungkin seperti Martin mengajukan tes khusus. Karena apa? Nggak mungkin Pirelli nggak ada dasarnya. Dia asal bikin ban bahaya karena ban itu pengaruh kepada sasis, kepada aerodinamika, kemudian bobot, keseimbangan, balance, geometri dan sebagainya. Kan harus punya modal untuk. Bang Aco kan ngomong awal membuat motor pertama dari ban. Harus dia memang benar gitu. Harus jadi menyesuaikan. Pirelli ini juga sebenarnya dilema. Dia mau untuk mensupport di 2027 karena minimal ada tes resminya, dia harus sudah menyiapkan ban 850 padahal motornya belum ada. Yang ada kan 1000 cc. Otomatis dia harus menyiapkan ban yang komposisi 1000 cc. Jadi saya juga gini, Pirelli nggak punya dasar membuat ban 1000 cc. Padahal tes resminya harusnya dia 850. Harus buat 2 ban 1000 sama 850. Padahal 850 belum dibuat loh, masih 2025. Masih mungkin 2026 ya finalnya keputusannya. Kalau yang 1000 cc-nya
masih berjalan, tapi kan masih ada Michelin. Iya. Apakah Michelin ngizinin? Iya, kontraknya bisa sampai masih ada kontrak iya. 2027. Nah, iya. ini juga menjadi apa mungkin nanti dimasuk di tahun kalender 2027 itu untuk latihan atau apa tes resmi itu mungkin diperbanyak kali Pak. Sepertinya seperti itu karena tidak ada basic. Iya. Ban 8550. Iya, mungkin diperbanyak kali. Karena itu tadi basicnya Pirelli 1000 cc aja nggak ada untuk tes besok karena dia minimal harus mengetahui minimal karkas komposisinya seperti apa gitu. Sedangkan 850 dia harus buat baru lagi. Dasarnya apa dia? Langsung buat 850 kan nggak mungkin. Dasarnya apa? Dia harus mengerti basic dari yang 1000 cc dulu. Sedangkan ini Michelin jelas nggak mau lah. Dia tes 2026 pakai Pirelli yang 1000 cc nggak bisa. Kembali lagi pada kontrak. Ya, kontrak eksklusif kan. Ini lagi dilema itu. Ini makanya sepertinya ini menjadi masalah juga Pirelli dan Michelin juga sepertinya juga gak kepingin ya asal ditobruk langsung kamu nggak bisa. Dia juga kan sama 2027 dia. Lepasnya dari MotoGP juga dia ingin meninggalkan kesan yang baik lah pasti. Itu kan gitu maksudnya dengan rekor-rekornya juga gitu. Dia kan lagi ngejar itu tadi. Rekor-rekor biar terkesan dia keluar dari MotoGP juga dalam keadaan baik-baik saja dan memang kualitas Michelin juga baik, bagus. Kalau Marquez bicara sendiri kalau bisa ngomong nggak usah ganti banyak, tetap aja. Karena mulai dari nol lagi. Karena mulai dari nol lagi, bukan karena ya semuanya dari nol. Tapi ingat pergantian itu sangat mempengaruhi kepada semua aspek. Ya itu tadi sasis, aerodinamika, berat, geometri dan sebagainya, balance gitu. Jadi ini ya makanya Pirelli harus benar-benar tahu atau kalau enggak ibaratnya menculik krunya Michelin, komposisinya apa, bannya berapa, campurannya ini dan sebagainya gitu. Karena apa? Michelin nggak ada basic untuk ban 1000 cc. Begitu 1000 cc selesai langsung ke 850. Velgnya kan beda sudah. Moto3, Moto2 sama MotoGP. Tapaknya beda. Kalau 850 otomatis mungkin lebih kecil dia, tapak velgnya lebih kecil. Mungkin diameter tetap 17 in. Ya, 0,5 lebih kecil kalau nggak salah infonya seperti itu. Jadi itu mungkin Bang Aco yang bisa kita ulas mungkin di podcast hari ini. Dan hasil after race kemarin tuh tetap Marquez Pak ya? Tetap Marquez yang poin sempurna ini. Sempurna sekali dia mengumpulkan berapa ya? 49 ya? 74, sorry. 74. Kemudian Alex Marquez itu 58 dan Pecco-nya 43. Dan jaraknya 37 Pecco dengan Marquez. 37 itu satu balapan sprint sama race. Ini. Lumayan Pak. Kalau ini terjadi besok lagi di kota Amerika yang terkenal sirkuitnya Marquez anti-clockwise, kayaknya rekor juga bisa dipecahkan dan kembali lagi ya Marquez bersaudara itu yang berbicara itu Bang Aco. Tapi nanti cotnya kita bahas minggu depan. Oh ya, minggu depan kita previewnya. Iya kan minggu depan. Gitu. Awal abis lebaran kayaknya. Sebelum. Karena balapannya pas hari raya. Oh iya. Iya. Berarti minggu ini ya? Iya, pas takbiran itu balapan. Oh, iya. Menarik. Iya, menarik. Mudik, Pak. Iya, alhamdulillah udah mudik. Di rumah aja nonton MotoGP. Siap. Jadi untuk poin sementara itu Pak ya? Iya, gitu untuk sementara. Di jalur kejuaraan masih ada Marquez, bersaudara Pecco. Iya. Zarco oke lah ya kan. Oke. Yang sangat disayangkan ini masih Martin ini kita tunggu ini Pak. Oh ya, sudah ada konfirmasi juga bahwasanya dia juga tidak bisa balapan di kota. Di kota ya. Iya. Makanya kemarin Rimola direktur tekniknya ini ngomong minta izin untuk tes khusus. Bener. Itu juga kayaknya itu ramai itu Pak. Kayaknya nggak setuju. Iya. Yang nggak setuju kayaknya Ducati. Iya. Katanya Ducati sih. Biasanya selama ini memang nggak ada istilah seperti itu. Gitu. Marquez saja kemarin sampai 4 kali operasi nggak ada tes khusus, dia langsung pindah aja ke Gresini ini. Iya. Gitu. Mungkin dia minta konsesi paling Pak. Sebenarnya itu di grade apa konsesi yang seperti itu? Tapi gitu. Sebenarnya ya nggak bisa juga lah karena ini aturannya kan sudah jelas. Iya. Kalau mau membuat aturan lagi berarti kan
Berarti perubahan regulasi ini harus disetujui Iya, semua. Iya. Sudah disampaikan dari Dorna ke tim-tim. Nah ini tiba-tiba mengajukan proposal ke Dorna, ya otomatis tim-tim yang nggak mau lah. Iya. Meskipun infonya katanya Ducati yang paling bersuara keras Iya. tidak mau, tapi Iya, mau. tim lain pun saya kira juga nggak mau. Harusnya dia koordinasi aja dulu kali ya. Ya gitu, jangan langsung ke Dorna. Iya. gitu kesannya Iya. kok nembak, terus aku apa Atau gitu. diajak buka bareng dulu ta, ya Nah, kan, gitu. puasa-puasa gini, ajak ngobrol. Betul, ya kan. betul. Ini moro-moro langsung ke Iya, Dorna. betul Bang Ajo. Kan Gitu. dia ngerasa dilangkahin atau gimana Iya. paling. Biasanya sama-sama kan nggak dapat konsensi ya. Iya. Jangan seperti itulah. Iya, iya. Tapi nanti Zarko kalau dapat poin podium 3, konsesinya bisa berubah. dihapus. Bisa berubah. Bisa berubah dari Bisa dari berubah. D ke C. Ya, ada pengurangan, mungkin tesnya, alokasi iya, bannya, iya. bisa juga engine-nya mungkin dibatasi. Kalau Iya. sekarang kan unlimited, Iya, iya, iya. semuanya unlimited Yamaha sama Honda. Itu harus segera upgrade konsesi Iya. itu supaya lebih menarik. Kalau kan. melihat track record-nya Kota, Heeh. Honda kan juga bagus di Iya, sana. Alex Lin ya terakhir. Saya kira itu juga data yang Honda punya bisa dicoba diaplikasi ke Itu motor yang patut ditunggu itu. ini. Apalagi dengan performa yang sekarang Zarko bisa saya katakan pembalap satelit Honda yang bisa berbicara banyak di lintasan. Oke. Saya kira itu Pak Azul. Oke. Jadi untuk bahasan kali ini mungkin sudah cukup kali Pak ya. Ya, subscribe. Ya untuk penonton yang ada di rumah, terima kasih sudah menonton satu track podcast Jawa Pos Rider Banyuwangi, dan jangan lupa channel ini bisa di subscribe dan di share, komen, apapun. Kita juga masih belajar. Kalaupun ada yang kurang dari penyampaian Ya. podcast ini, kita bisa diskusi lah di kolom komentar. Ya, untuk itu terima kasih sebelumnya buat subscribernya Jawa Pos. Salam track. Oh iya. Depannya, Kita nanti lanjut lagi di seri kota ya, minggu depan, menjelang Ya, minggu depan. minggu depan. Dan untuk itu kita Salam. akhiri podcast ini dengan salam Salam satu track. 9.